Action. Aku sudah resmi jadi orang miskin. Katanya sambil memperlihatkan kartu tanda miskin yang baru diperolehnya dari kelurahan. Lega rasanya jadi orang miskin yang dapat bertahan hidup dan akhirnya mendapatkan pengakuan. Kartu tanda miskin itu masih bersih, licin, dan mengkilat karena dilaminating. Dengan perasaan bahagia, ia menyimpan kartu itu di dalam dompetnya yang lecek dan kosong. Nanti, bila aku ingin berbelanja, aku tinggal menggesek-gesek aja. Diam-diam, aku suka mengintip rumah orang miskin itu. Ia sering duduk melamun. Sementara anak-anaknya yang dekil bermain riang menahan lapar. Kelak, mereka akan menjadi orang miskin yang baik dan sukses. Begitu gumamnya. Orang miskin itu dikenal ulet. Ia mau bekerja serabutan apa saja. Jadi tukang becak, kuli angkut, buruh bangunan, pemulung, bahkan tukang parkir. Pendeknya, siang malam ia membanting tulang, tapi alhamdulillah tetap miskin juga. Barangkali aku memang runtun-murun dikutuk jadi orang miskin, ujarnya. Tiap kali ingat ayahnya yang miskin, kakeknya yang miskin, juga simbah buyutnya yang juga miskin. Pernah dengan malu-malu ia berbisik padaku, "Kadang bosan juga aku jadi orang miskin. Aku pernah berniat memelihara tuyul atau babi ngepet. Aku pernah juga hendak jadi pelawak agar sukses dan kaya." Begitu katanya. Kamu tahu kan? Tak perlu lucu kalau jadi pelawak. Cukup bermodalkan tampang bego dan mau dihina-hina. Lalu, kenapa kau tak jadi pelawak saja? Ia mendadak terlihat sedih, lalu bercerita. Aku kenal orang miskin yang jadi pelawak. Bertahun-tahun ia jadi pelawak, tapi tak pernah ada yang tersenyum menyaksikannya di atas panggung. Baru ketika ia mati, semua orang menertawakannya. Orang miskin itu pernah kerja jadi badut. Kostumnya rombeng dan juga menyedihkan. Setiap menghibur di acara ulang tahun, anak-anak yang menyaksikan atraksinya menangis ketakutan. Barangkali kemiskinan memang bukan hiburan yang menyenangkan buat anak-anak ya, ujarnya. Membela diri ketika akhirnya ia dipecat jadi badut. Kadang-kadang ketika merasa sedih dan lapar, orang miskin itu suka menghibur diri di depan kaca dengan gerakan-gerakan badut paling lucu yang tak pernah membuatnya tertawa. Orang miskin itu akrab sekali dengan lapar. Setiap kali lapar berkunjung, orang miskin itu selalu mengajaknya berkelakar untuk sekedar meluapkan penderitaan. Atau seringkali orang miskin itu mengajak lapar bermain teka-teki untuk menghibur diri. Ada satu teka-teki yang selalu diulang-ulang setiap kali lapar bertandang. Hiburan. Hiburan apa yang paling menyenangkan ketika lapar? Dan orang miskin itu akan menjawabnya sendiri. Musik keroncongan. Dan lapar akan terpingkal-pingkal sambil menggelitiki perutnya. Orang miskin itu sendiri punya 3 anak. Masih kecil-kecil.
paling tua berumur 8 tahun dan yang paling bungsu belum genap 6 tahun. Aku ingin mereka juga menjadi orang miskin yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setidaknya bisa mengamalkan kemiskinan mereka secara adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu yang seringkali berkata, yang kedengaran seperti bercanda. Itulah sebabnya aku tak ingin mereka jadi pengemis. Tapi seringkali kuperhatikan, ia begitu bahagia ketika anak-anaknya memberikannya sebesar recehan, hasil dari mengemis. Pernah suatu malam kami nongkrong di warung pinggir kali. Bila lagi punya uang hasil anak-anaknya mengemis, ia memang suka memanjakan diri untuk secangkir kopi. Orang miskin juga sekali harus nyantai kan? Lagi pula beginilah nikmatnya jadi orang miskin. Bisa mengamalkan dan punya banyak waktu buat leha-leha. Makanya cobalah sekali-sekali jadi orang miskin. Begitu ujarnya sambil menepuk-nepuk pundakku. Kalau kamu miskin, kamu akan punya cukup tabungan penderitaan yang bisa digunakan membiayakan sepanjang hidup. Kamu bakalan punya cadangan kesedihan yang melimpah. Jadi kamu gak kaget kalau susah. Kemudian pelan-pelan ia menyeruput kopinya penuh kenikmatan. Saat-saat seperti itulah, diam-diam aku suka mengamati wajahnya. Bingung bikin ruang idealmu. Wajah orang miskin itu mengingatkanku pada wajah yang seringkali aku berkaca. Dalam cermin itu kadang ia menggoda aku dengan gaya badut paling lucu yang tak pernah membuatku tertawa. Bahkan setiap kali ia meniru gerakanku, aku selalu berpura-pura tak melihatnya. Ada saat dimana aku perhatikan wajah orang miskin itu diliputi kesedihan. Jangan salah paham, ucapnya. Aku sedih bukan karena aku miskin. Aku sedih karena banyak sekali orang yang malu mengakui dirinya miskin. Banyak sekali orang miskin karena selalu berusaha agar tidak selalu tampak miskin. Coba lihat aku, terlihat apa adanya, ya kan? Entah kenapa saat itu mendadak aku merasa kikuk dengan penampilanku yang parlente ini. Sejak itu pula aku jadi tak terlalu suka berkaca. Ada lagi satu cerita yang suka diulangnya kepadaku. Suatu malam, ada seorang pencuri menyantroni rumah orang miskin. Mengetahui hal itu, si miskin segera sembunyi. Tapi pencuri itu memergoki dan membentaknya. Kenapa kamu sembunyi? Dengan ketakutan si orang miskin menjawab, aku malu karena aku tak punya apapun untuk bisa kau curi. Sejak itu, setiap kali ada kecurian, orang miskin itu selalu mengakui kalau dia pelakunya, dengan harapan ia kembali dipukuli dan diberikan banyak duit. Banyak orang berkerumun sore itu. Ada yang mati. Satu orang. Kira orang miskin itu tewas karena dipukuli. Ternyata bukan. Pulang, perempuan yang baru kemarin melahirkan. Tahu kan? Anaknya belum minggat. Dan ia merasa repot kalau masih menghidupi satu jabang bayi lagi. Makanya dia memilih untuk bakar dirinya sendiri. Miris ya.
Sepertinya ini memang lagi musim orang miskin bunuh diri. 2 hari lalu, ada seorang ibu sengaja menabrakkan dirinya ke kereta api sambil menggendong anaknya. Ada lagi sekeluarga orang miskin yang kompak menenggak racun. Ada juga suami istri gantung diri karena bosan dililit hutang. Tak gampang memang jadi orang miskin, ujar orang miskin itu. Hanya orang miskin gadungan yang mau mati bunuh diri. Untunglah aku sudah resmi jadi orang miskin. Ujarnya sembari menepuk-nepuk dompet di pantat teposnya itu, di mana kartu tanda miskin itu dirawatnya. Ini bukti kalau aku orang miskin sejati. Orang miskin punya ponsel itu biasa. Hanya orang-orang miskin yang ketinggalan zaman saja yang tak punya ponsel. Tapi aku tetap saja kaget ketika melihat orang miskin itu muncul di depan rumahku sambil menenteng-nenteng ponsel genggamnya. Orang-orang yang sudah resmi, orang miskin seperti aku, boleh dong bergaya kan? Katanya dengan gagah. Lalu ia sibuk memencet-mencet ponselnya. Menelpon ke sana kemari dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan. Ya, halo? Apa kabar bro, ya kan? Bagaimana bisnis kita? Lancar? Ya? Ya, halo? Padahal ponsel itu tak ada pulsanya. Ia juga punya kartu nama sekarang. Di kartu nama itu bertengger dengan gagah namanya, tempat tinggalnya, dan juga jabatannya. Orang miskin. Ia memang jadi kelihatan keren sebagai orang miskin. Ia suka keliling kampung, menenteng ponsel, sambil bersiul entah lagu apa. Sekarang anak-anakku tak perlu lagi repot-repot mengemis dengan tampang dimelas-melaskan. Begitu katanya. Buat apa? Toh, sekarang kami sudah nyaman jadi orang miskin. Sembarang loh orang bisa punya kartu tanda miskin seperti aku. Ketika tubuhnya digerogoti penyakit, dengan enteng orang miskin itu melenggang ke rumah sakit. Ia menyerahkan kartu tanda miskin pada suster jaga. Karena banyak-banyak bangsal kosong, suster itu menyuruhnya menunggu di loteng, di lorong loh. Beginilah enaknya jadi orang miskin, batinnya. Dapat fasilitas tidur di lantai. Dan orang miskin itu dibiarkan menunggu berhari-hari. Setelah tanpa pernah diperiksa dokter, ia disuruh pulang. Anda sudah sembuh, Pak, kata perawat itu, lalu memberinya obat murahan. Orang miskin itu pulang dengan riang. Kini tak akan pernah lagi takut pada sakit. Saat anak-anaknya tak pernah sakit, ia malah jadi kecewa. Apa gunanya kita punya kartu tanda miskin kalau kamu tak pernah sakit? Tak baik loh orang miskin selalu sehat. Mendengar itu, mata istrinya selalu berkaca-kaca. Suatu sore yang cerah, aku melihat orang miskin itu mengajak anak istrinya pergi berbelanja ke mall. Benar-benar keluarga miskin yang sakinah, batinku. Ia memborong apa saja sebanyak-banyaknya. Anaknya terlihat begitu gembira. Akhirnya kita juga bisa seperti mereka, kata orang miskin itu pada istrinya, sambil menunjuk-nunjuk orang yang sedang antre membayar dengan kartu kredit. Di kasir,
Orang miskin itu pun segera mengeluarkan kartu tanda miskin miliknya. Ini kartu kredit saya. Tentu saja, petugas keamanan langsung mengusirnya. Ia tenang, anak-anaknya tak bisa sekolah. Buat apa toh mereka sekolah? Ntar malah jadi kaya, katanya. Kalau mereka tetap miskin, malah banyak gunanya kan? Biar ada yang terus berdesak-desakan dan saling ijak setiap kali ada pembagian beras dan sumbangan. Biar ada yang terus bisa ditipu setiap menjelang pemilu. Kau tahu, itulah sebabnya kenapa di negeri ini orang miskin terus dikembangbiakkan dan dibudidayakan. Aku diam mendengar omongan itu. Uang dalam amplop yang tadinya mau aku berikan pelan-pelan kuselipkan kembali ke dalam saku. Takdir memang selalu punya cara yang tak terduga agar selalu tampak mengejutkan. Tanpa firasat apa-apa, orang miskin itu mendadak mati. Anak-anaknya hanya bengong memandangi mayatnya yang terbujur menyedihkan di ranjang. Sementara istrinya terus-terus menangis, terisak, bukan karena sedih, tapi karena bingung mesti balik kain kafan, nisan, sampai harus bayar lunas kuburan. Seharian perempuan itu pontang-panting cari utangan, tetapi tetap saja uangnya tak cukup buat biaya pemakaman. Bagaimana? Mau dikubur tidak? Para pelayat yang sudah lama menunggu mulai menggerutu. Karena merasa hanya bikin susah dan merepotkan, maka orang miskin itu pun memutuskan untuk hidup kembali. Sejak peristiwa itu kuperhatikan ia jadi sering murung. Mungkin karena banyak orang yang kini selalu mengolok-oloknya. Dasar orang miskin keparat. Ih, apa dia tidak tahu ya itu kan?